sekolah primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan. 3. Menghukum terdakwa denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. 4. Membebankan terdakwa membayar uang pengganti sebesar 210 miliar dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun. Atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. 5. Menyatakan barang bukti berupa sebagaimana tersebut berikut. Untuk menyingkat uraian putusan ini, maka daftar barang bukti dianggap telah dibaca dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian tuntutan ini. Putusan ini membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 70/data/PPK/2024/PN Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 2024 telah menyatukan putusan yang amarnya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. 4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menyatakan barang bukti berupa. Untuk menyingkat uraian putusan ini, maka daftar barang bukti dianggap telah dibaca dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari rangkaian putusan ini. 7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Membaca akta permintaan banding nomor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa terdakwa atau penasihat hukum terdakwa pada tanggal 27 Desember 2024 dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Desember 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 70 Pitsus TPK 2024 PN JKT PSD tanggal 23 Desember 2024.
Membaca relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa penasihat hukum terdakwa. Membaca relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, penuntut umum mengajukan memori banding pada tanggal 6 Januari 2025 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Januari 2025 yang telah diberitahukan kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya pada tanggal 8 Januari 2025. Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa, penasihat hukum terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 27 Januari 2025 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Januari 2025 yang telah diberitahukan kepada penuntut umum tanggal 24 Januari 2025. Membaca relas pemberitahuan yang untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Januari 2025 kepada penuntut umum dan terdakwa melalui penasihat hukumnya. Menimbang bahwa permintaan banding dari terdakwa melalui penasihat hukumnya dan penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan memori banding pada tanggal 6 Januari 2025 yang pada pokoknya keberatan dan tidak sependapat dengan majelis hakim dalam hal lamanya penjara atau pemidanaan atau serahmat, lamanya kurungan subsidiar bank pengganti, dan amar terhadap barang bukti berupa aset dengan alasan-alasan satu, putusan majelis hakim aku khususnya dalam hal lamanya pemidanaan adalah sangat ringan sehingga putusan tersebut sangat tidak logis, menyentak dan melukai rasa keadilan masyarakat serta tidak memberikan efek jerah. 2. Putusan majelis hakim perkara aku tidak mempertimbangkan peran terdakwa Harvey Muiz yang sangat sentral dalam perkara tindak pidana korupsi aku, yaitu sebagai salah satu inisiator, mediator, dan fasilitator kerjasama antara PT Timah dengan kelima perusahaan tambang pemilik smelter, yaitu PT RBT, PT SBS, PT SIP, PT PIM, dan CV VIP. 3. Putusan majelis hakim perkara aku tidak mempertimbangkan dampak atau akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Harvey Muiz dan para terdakwa lain yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat masif dan sangat parah baik di kawasan hutan maupun kawasan non-hutan di seluruh wilayah izin usaha pertambangan, wilayah izin usaha penambangan atau IUP PT Timah selama periode 2015 sampai dengan 2022. 4. Putusan majelis hakim perkara aku tidak mempertimbangkan dampak atau akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Harvey Muiz dan para terdakwa lain yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara yang sangat fantastis, yaitu sebesar 300.300.938.131.14 sen. 5. Majelis hakim perkara aku dalam putusannya terkait aset yang disita dari terdakwa masih mempertimbangkan dirampas untuk negara dengan memperhitungkan sebagai pengurangan atas pembayaran dan pengganti atau UP yang dibebankan kepada terdakwa. 6. Majelis hakim perkara aku masih terlalu ringan dalam menjatuhkan pidana kurungan sebagai subsidiar pembayaran uang pengganti UP, yaitu hanya 2 tahun, jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum selama 6 tahun. Dan memohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan sebagai berikut. 1. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 70 Pitsus PPK 2024 PN JKT PST tanggal 23 Desember 2024. 2. Menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat 1 Yungko pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan 1 primer, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua primer. 3. Menjatuhkan pidana terdakwa Harvey Muiz, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 12 tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan. 4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. 5. Membebankan terdakwa membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun. Atau apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. 6. Menyatakan barang bukti berupa sebagai berikut. Untuk menyingkat episode ini, maka daftar barang bukti dianggap telah dibacakan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian putusan ini. 7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 sesuai dengan tuntutan pidana jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDS 26 M114 FT 107/2024 yang telah dibacakan jaksa penuntut umum pada sidang tanggal 9 Desember 2024.